Saya cucunya Haji Rauf, anaknya Haji Lo. Yang Haji Salme ya, ibu ya kita, nenek kita. Pak Fatime ya, Fatime masih. Jadi nah, kalau sama Haji Nawawi itu Ci ya. Kalau saya yang anak Haji Nawawi Eni itu dari kecil ngajinya sama saya. Masya Allah ketemu lagi ya Bu ya. Cuman tadi salah jalan, mestinya deketan dari sini ya. Holland Bakery. Dari Holland Bakery ya. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini berkesempatan diizinin Allah untuk silaturahmi ke rumah orang kita sendiri. Ya Allah, padahal deket banget ya. Kita doakan ya Bu, ustazah kita panjang umurnya, sehat badannya, berkah rezekinya, keluarganya dan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah kumpulin lagi kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Maryam, Ustazah Mas Karom, serta para asatizah semua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ada juga Bang Romdoni ya, yang lewat wasilah beliau saya akhirnya kenalan ke tempat ini. Serta ibu-ibu semua yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya dulu sering ke daerah sini, apalagi dulu pernah jadi PNS ngajar di SD Kalibata 04. 6 bulan doang dulu ngajar di situ ya, tahun 2016. Karena kalau ngajar PNS nggak sempet ke majelis taklim, kan PNS pulangnya kan dari pagi sampai sore, akhirnya ngundurin diri. Nah alhamdulillah hari ini Majelis Taklim Rahmah mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku udah aku tekin, kita nggak mau ditekin, ditandai. Setiap umatku udah aku tekin, udah aku tapin, tap kita kan ya. Udah aku tandain, udah aku tekin, udah aku kaplingin surga. Enak apa enak banget. Makanya kenapa ya Allah kita sayang sama Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad. Salah satu buktinya kita peringati maulidnya, hari kelahirannya, seperti hari ini Majelis Taklim Rahmah mengadakan maulid. Tapi belum selesai ini Nabi Muhammad ngomongnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku udah aku tekin surga, ya, rumahnya di surga, kecuali yang nggak mau. Emang ada yang nggak mau? Ibu kalau dibilang nih, misalnya ada caleg nih kayak Bu ini, ibu misal ya. Kalau Bu ini menang, semua dikasih rumah atau di Kalibata Indah, mau apa mau? Kalau Bu ini yang ngomong jawabnya kenceng banget. Tadi kata Nabi Muhammad, kullu semua, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku udah aku tekin rumahnya di surga, kecuali yang nggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat. Emang ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau masuk surga? Semua mau, saya mau. Ada kata Nabi yang nggak mau. Man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, itulah yang mau masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Tapi yang nggak mentaatiku, itulah yang nggak mau. Jadi ibu sekalian, kalau kita ntar mau nebus rumah kita di surga, syaratnya atuh. Apaan syaratnya? Taat sama siapa? Taat sama Allah, sepaket sama Allah dan Rasul. Gampang apa gampang banget? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya taat sama Nabi, taat sama Allah, taat sama Nabi, gimana caranya?
Kata Allah, firman Allah dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau ingin aku cintai, kata Allah nih, kalau Allah cintai, surganya ntar tinggal diambil. Tapi syaratnya apaan? Kata Allah, fattabi'uni. Ikutin aku di sini Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad yang disuruh ngomong. Kata Allah nyuruh Nabi Muhammad ngomong gini, fattabi'uni, ikutin. Nah, jadi tugas kita hidup di dunia ini ngapain sih? Ikutin ajaran Nabi Muhammad. Udah gitu doang. Insya Allah kalau kita lakukan itu, ntar di surga kita tinggal ambil tuh, tinggal tebus tuh surga kita. Pertanyaannya adalah mau apa mau banget? Nih contoh ya Bu ya, kalau emang mau banget ngikutin ajaran Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad ini, kun fit dunya gharib aw abirun sabil. Apa yang apa? Dapat hadiahnya. Apa kuncinya nih? Kun fit dunya gharib aw abirun sabil. Ada yang dapat? Dapat 50.000 dah. Ya ntar dah pertemuan selanjutnya ya berapa nih. Kata Nabi Muhammad, kalau kita mau ngumpulin amal ibu di dunia, biar ntar kita pulang ke negeri kita, negeri hak asli kita di akhirat, kun fid dunya gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, seperti pendatang, aw abirun sabil, atau seperti musafir, orang yang dalam perjalanan. Apaan sih maksudnya? Jadilah di dunia seperti seorang orang asing. Orang asing itu orang pendatang, gitu ya, orang yang perantau. Apa maksudnya? Kata Nabi Muhammad ngomong hadis tadi tuh ini, kita ini hidup di dunia selamanya apa enggak? Kampung asli kita di mana? Berarti kita di dunia ini perantau, pendatang kan? Sekarang saya tanya, kalau orang merantau, orang datang ke sebuah kampung, biasanya tujuannya apaan? Satu, tujuan dia merantau apa biasanya? Tujuan dia merantau nyari rezeki, betul, nyari duit kan? Nyari duit, tujuan dia nyari duit buat apa biasanya kalau perantau? Buat pulang kampung. Di kampung dia ngapain biasanya? Di kampung dia pulang kampung, duitnya dibawa ke kampung, biasanya buat apaan? Buat beli tanah, betul. Saya tahu nih ibu-ibu yang di sini aja yang merantau nih, di Jakarta aja rumahnya kecil, paling di kampung rumahnya gede-gede. Ya, kayak istana. Ya, betul. Nah, kita hidup di dunia ini kayak gitu, Bu. Ngumpulin harta di sini adalah amal soleh, amal baik, perbuatan baik. Buat apaan? Buat ntar kita nebus apaan? Nebus surga kita di mana? Di akhirat. Jadi tugas kita nih di dunia, kalau kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini ladang. Ladang tempat ngapain? Tempat ngapain ladang? Tempat nanam. Panennya di mana? Panennya di akhirat. Tuh syaratnya kalau kita mau nebus surga kita yang udah Nabi Muhammad kaplingin, di dunia ini kita banyakin beramal soleh. Amal soleh banyak apa banyak banget? Banyak banget. Murah apa murah banget? Nih pertanyaan, sebutin 2 amal soleh yang nggak pakai beli. Yang nggak pakai beli, yang ada di sini nih. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Senyum. Satu lagi apa? Nah, salah satu amal soleh yang nggak pakai bayar, Bu, ketemu orang senyum.
Masuk baru ngelihat orang senyum. Siapa di sini yang udah senyum sama 10 orang? Senyum itu buat ajaran Nabi itu sedekah, itu bagus banget. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahlika shadaqah. Senyum itu amal soleh, menyambung